Selamat petang Bapak Ibu semua. Kembali kita bersama dalam fellowship pada hari Minggu 10 Januari 2021, di mana pada minggu petang ini kita akan mengangkat tema mengenai perkenanan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengakses atau ingin mendengarkan rekaman-rekaman dari pembicaraan ini, yang sebelumnya dapat mengakses YouTube channel kami, YouTube channel Kebenaran yang Memerdekakan. Dan kami sarankan bagi Bapak Ibu untuk mendengarkannya hingga selesai, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Perlu kami umumkan bahwa setiap hari Jumat jam 18 sampai 21, kami akan membahas mengenai tema-tema Kristus dalam Perjanjian Lama. Dan pada hari Minggu jam 18 sampai 21, jam 15 sampai jam 18, kita akan mengangkat tema mengenai realita Kristus. Baik, kita akan segera memulainya. Selamat siang Bapak Ibu semua, terutama Pak Yaya ini yang akan menjadi narasumber kita. Ini saya memang mengajukan tema ini untuk dibahas siang hari ini. Kita ini akan menyoroti fenomena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kekristenan ya, karena memang selama ini sepertinya seolah-olah Tuhan itu serba hadir dalam kehidupan orang percaya, baik itu waktu pasang maupun surut, dalam susah maupun senang, seolah-olah Tuhan hadir di sana dalam fenomena yang dipercakapkan gitu loh. Pada saat orang sukses, pada saat orang tidak sukses, kemudian ada orang yang kaya atau yang miskin, atau masih banyak lagi contohnya. Tapi apakah benar hidup kita dipelihara sebagaimana bangsa Israel, dipelihara dengan rupa oleh Allah selama 40 tahun dalam pengembarannya di padang gurun? Nanti kita lihat apa yang menjadi uraian Pak Yaya. Kehidupan umat Allah seringkali itu mengambil contoh kehidupan Abraham, Raja Daud atau Raja Salomo sebagai role model bagi kehidupan jemaatnya. Punya kehidupan yang akrab dengan Allah, taat dan mengasihi Allah dan sesama manusia. Perkenanan Allah nyata melalui kehidupan mereka yang diberkati dan dilindungi Allah. Kehidupan orang Kristen tentu saja meniru cara hidup Yesus yang dekat dengan Allah, taat menjalani peribadahan, banyak berdoa, kemudian mengerjakan pekerjaan kasih terhadap sesama manusia. Pada jemaat-jemaat konservatif, gereja-gereja arus utama, itu memang jemaatnya menjalani, karena sebagian besar mereka kemudian juga merasakan apa yang mereka jalanin itu, mereka menikmati kehidupan penuh berkat ini. Walaupun tentu aja tetap ada kesusahan, ada apa, tapi mereka meyakini bahwa Tuhan senantiasa mendengar doa mereka, kemudian Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan mereka. Tapi mungkin seingat saya di sekitar tahun 90-an itu ada pergeseran nilai-nilai datangnya teologi kemakmuran, itu mengubah wajah kekristenan yang saya tahu ya. Karena seringkali kebahagiaan dan kemakmuran itu menjadi tujuan utama kehidupan jemaatnya. Roma 8 ayat 28 seringkali saya bacakan ya, bunyi ayatnya itu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini sering menjadi ayat kunci bagi orang-orang Kristen, bahwa Allah itu pasti campur tangan asal mereka mau percaya dan beriman kepada Allah. Jadi memang fenomena ini cukup sulit, karena ada sebagian yang merasa hidupnya itu penuh berkat, ya ayat ini begitu mereka dengan sukacita. Tapi ketika ada musibah yang menimpa dia, rasanya sulit menjelaskan ayat ini.
Ya, jadi daripada kita menebak-nebak, mohon Pak Yaya men-sharingkan tema ini sehingga kita mendapat kebenaran yang sesungguhnya. Begitu Pak Yaya, terima kasih. Iya. Mengenai tentang perkenanan Tuhan ini, memang ini menjadi fondasi dari ajaran semua agama, karena semua agama kan menyembah sesuatu, dan semua manusia juga ya, dia menyembah sesuatu. Apakah yang percaya ada Allah atau tidak ada Allah, maka mereka percaya bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa manusia. Dengan melihat ciptaan yang ada, melihat langit, bumi, dan semua bintang-bintang yang sudah ada, bahkan sebelum manusia itu ada, semua itu sudah ada. Maka mereka percaya bahwa ada sesuatu yang lebih berkuasa yang membuat semua itu ada. Nah, sekarang bagaimana posisi kita sebagai manusia itu bisa tanda kutipnya berkenan kepada yang lebih berkuasa ini, karena mereka percaya bahwa yang lebih berkuasa inilah yang bisa memberikan mereka berkat-berkat yang dibutuhkan, baik hujan, baik makanan, minuman, baik juga matahari. Mereka berusaha untuk mendapatkan perkenanan daripada Sang yang berkuasa ini. Dan kita bisa melihat semua ini dalam semua bentuk penyembahan dalam dunia ini. Tujuan manusia menyembah Allah itu supaya mereka diberkati. Ya, dan tentu saja untuk supaya mereka diberkati, maka perlu sikap yang membuat si pemberi berkat ini memberkati mereka. Nah, inilah yang suka kadang-kala dikatakan dengan berkenan di hadapan Allah. Dan saya melihat bahwa ajaran-ajaran supaya bisa berkenan di hadapan Allah ini itu hadir dalam semua agama, termasuk dalam agama kita, dalam agama Kristen. Bahkan di dalam kekristenan ditekankan sekali bagaimana supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Ya, beberapa aliran menekankan adanya doa, yang sering berdoa, berpuasa, bahkan juga memuji Allah, ya, bahkan juga menjaga sikap, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bersikap ketika kita berdoa, bersikap bagaimana kita ketika sedang mendengarkan pendeta menguraikan ayat-ayat Alkitab, bagaimana kita bersikap dengan satu tujuan bahwa supaya berkenan di hadapan Allah, ya kan? Saya mengingat sekali waktu kita masih kecil, ketika lagi ada kebaktian atau ada khotbah, kita nggak boleh ribut. Begitu juga di gereja juga, kita juga nggak boleh sedikit ribut, nanti Tuhan tersinggung katanya. Ya kan? Bukan pendetanya yang tersinggung. Kita menjaga sikap sedemikian rupa dengan satu tujuan, supaya berkenan di hadapan Allah. Jadi perkenanan dari Allah kepada kita itu sekali lagi dengan satu konteks sebenarnya yang kita lakukan, supaya dia memberkati kita, supaya kita tidak mendapatkan tanda kutipnya kutuk, supaya kita tidak dimarahi oleh Allah, supaya kita tidak dimusuhi oleh Allah. Dan ini bukan hanya di dalam agama Kristen. Ya, bahkan di dalam agama Kristen itu ditekankan sekali ya supaya berkenan pada Allah ini dengan segala bentuk-bentuk yang kita sudah bahas tadi. Nah, apakah ada? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Apakah ada manusia dalam dunia ini yang berkenan di hadapan Allah? Tidak ada satupun. Tidak ada satu manusia dalam dunia ini yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama, Alkitab mengunci dengan perkataan bahwa semua manusia sudah berdosa. Itu satu hal yang menentukan bahwa kita tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan satu orang manusia pun ketika dia lahir ke dalam dunia, dia lahir di dalam dosa. Tidak ada bayi lahir dalam kesucian. Tidak ada. Ya. Anda boleh baca dalam Alkitab. Hanya gereja aja yang bilang begitu, bahwa bayi itu kalau lahir masih suci. Ada beberapa pendeta yang mengatakan seperti itu. Walaupun Alkitab tidak berkata seperti itu. Ya. Tetapi Alkitab menyatakan semua manusia. Nah, bayi itu kan manusia. Sudah berdosa. Tidak ada satupun dari jenis yang berdosa ini bisa berkenan di hadapan Allah. Jadi segala usaha manusia untuk berkenan di hadapan Allah, itu semua sia-sia. Bahkan ajaran untuk membuat kita bisa berkenan di hadapan Allah, itu juga suatu kebohongan. Karena
segala sesuatu itu sia-sia. Usaha kita untuk berkenan di hadapan Allah itu sia-sia. Karena itu kebohongan, itu dusta. Bisa berkenan di hadapan Allah itu dusta sama sekali. Kita tidak usah terlalu berdebat soal teologinya bagaimana. Karena bagaimana mungkin manusia berdosa bisa berkenan di hadapan Allah. Itu satu fondasi yang kita harus garis bawahi. Bahkan Adam dan Hawa pun ketika dia belum berbuat dosa, nah ini dia. Yang sudah berbuat dosa aja tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Adam dan Hawa sebelum dia berbuat dosa, tidak pernah Allah berkata kepada Adam dan Hawa, inilah dia orang yang berkenan kepadaku. Tidak pernah. Pernah kita baca dalam Alkitab kepada Musa Allah berkenan, inilah dia orang yang berkenan kepadaku. Tidak. Tidak ada satupun nabi-nabi dalam dunia ini, tidak ada satupun rasul-rasul dalam dunia ini yang Allah sendiri berkata, ini dia yang berkenan pada saya. Tidak ada. Jadi bukan hanya orang berdosa, nabi-nabi, rasul-rasul pun tidak ada yang berkenan di hadapan Allah. Lalu bagaimana kita yang katanya jemaat biasa saja bisa berkenan pada Allah? Kalau nabi-nabi tidak bisa berkenan pada Allah, apalagi pendeta-pendeta yang mengajarkan kita untuk bisa rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan, rajin puasa supaya kita berkenan pada Allah. Tidak ada satupun. Hanya ada satu yang pernah datang menjadi manusia, dan kita tahu itu Yesus. Yang olehnya Allah sendiri memberikan statement bahwa inilah dia anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Hanya ada satu. Ya. Satu yang datang mengambil rupa manusia. Tetapi dia mengacu kepada pribadi daripada satu ini, yaitu sang anak. Jadi tidak ada manusia yang berkenan di hadapan Allah. Yang berkenan di hadapan Allah adalah sang anak. Saya katakan sang anak itu bukan yang dalam rupa wujud tubuh manusia, tapi dia yang ada di dalam tubuh manusia itu. Itu yang ketika dikatakan dialah yang berkenan di hadapan Allah. Dia yang kemudian datang mati menguburkan jenis manusia itu, dan dia yang bangkit, dia itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau katakan dengan satu statement, jelas sekali di hadapan Allah hanya ada satu yang berkenan. Yesus yang bangkit. Yesus yang sudah mati dan yang sudah bangkit. Dia yang bangkit, yang telah datang, yang telah tinggal di dalam kita. Dia itulah yang berkenan di hadapan Allah. Jadi apapun yang kita usahakan, percaya, Alkitab memperlihatkan dengan jelas, tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Allah dari jenis kita yang manusia ini. Bahkan ketika kita juga memiliki Kristus itu, dan kita coba untuk menyenangkan Allah, dengan segala yang kita miliki, dengan segala pemahaman kita, dengan segala yang kita perbuat, itu pun tidak menyenangkan Allah. Karena sekali lagi saya harus katakan, yang menyenangkan Allah itu adalah sang anak. Yesus itu sendiri. Bukan saya yang memiliki sang anak. Bukan. Kalau saya memiliki sang anak, maka yang berkenan di hadapan Allah adalah sang anak, bukan saya. Kita harus bisa membedakan dalam hal ini, bahwa di hadapan Allah yang berkenan adalah Yesus. Kalau saya memiliki Yesus, kalau Kristus tinggal dalam saya, kalau Yesus sudah datang dan tinggal dalam saya, tetap yang berkenan di hadapan Allah adalah sang anak, bukan saya. Apapun yang saya perbuat, itu tidak menyenangkan Allah. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan perkenanan Allah? Sekali lagi tidak bisa. Tidak bisa saya mendapatkan perkenanan Allah. Karena jenisnya, saudara. Yang berkenan di hadapan Allah itu hanya Yesus. Ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat di dalam Matius 17, itu kan jelas sekali Matius 17. Ketika Yesus membawa murid-muridnya untuk naik bersama-sama dengan dia, yaitu dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Matius 17 ya, ke atas sebuah gunung. Lalu di situ nampaklah Elia dan juga Musa. Ya. Jadi tampaklah di situ Elia dan Musa berbicara dengan Yesus.
Dan kemudian Petrus yang melihat keberadaan ketiganya ini tergugah. Dia merasa bahagia dan dia ingin mendirikan 3 kemah. Kita tahu kisah ini, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Namun ketika dia sedang berkata-kata demikian, lalu tertutuplah dan terdengarlah suara dari dalam awan itu, berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, dan ketika mereka menyadari keberadaan hal itu, dan mereka sangat takut, maka Yesus datang kepada mereka. Ini penting sekali statement ini sebenarnya. Yesus datang kepada mereka dan berdiri, dan mereka melihat, mereka mengangkat kepala, dan mereka hanya melihat bahwa hanya ada Yesus seorang diri. Bukankah baik mendirikan tabernakel, mendirikan 3 kemah itu untuk 3 orang yang sangat luar biasa? Ada Musa, ada Elia, dan kedua orang ini mewakili hal-hal yang ada di dalam kitab Musa dan para nabi yang akan digenapi di dalam Yesus. Makanya mereka bertiga ini sedang bertemu saat itu, berbicara tentang hal tersebut. Lalu ketika Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, dia tidak mengatakan Musa itulah anakku yang kukasihi, Elia itulah yang kukasihi, tetapi Yesus yang mengakhiri peranan daripada perjanjian lama. Yesus yang melengkapkan semua hal-hal yang berbicara tentang dia. Yesus yang sudah datang kepada kita. Yesus yang sudah hadir di dalam kita. Yesus yang tidak perlu lagi kita tunggu-tunggu. Dialah yang kita dengarkan. Ini yang berkenan di hadapan Allah. Yang berkenan di hadapan Allah itu bukan tindakan kita. Yang berkenan di hadapan Allah itu adalah anak yang kukasihi. Itu yang berkenan di hadapan Allah. Bukan tindakan saya mendirikan kemah bagi Allah. Bukan tindakan saya mendirikan gereja buat Tuhan. Itu tidak berkenan sama sekali. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh dirikan gereja ya. Silakan saja. Mau dirikan apa ke buat Tuhan, silakan saja. Anda mau bikin langit dan bumi baru buat Tuhan juga silakan saja. Tapi tidak pernah Allah berkata berkenan kepada orang-orang seperti itu. Musa, dia dipercayakan tabernakel. Kurang luar biasa apa? Allah tidak pernah bilang, ini anak yang kukasihi. Dan dari dulu, Allah tidak pernah menyatakan sekali lagi, siapapun manusia itu yang kepadanya diberkenan. Tidak ada. Allah tidak pernah berubah. Hanya karena perbuatan baik kita, maka dia berkenan dalam kita. Jadi segala usaha yang kita lakukan sekali lagi untuk mencari perkenanan Allah, segala suatu usaha itu adalah usaha yang sia-sia. Tidak ada yang berkenan. Hanya anak Allah yang berkenan pada dia. Lalu bagaimana saya? Bagaimana saya bisa mendapatkan berkat-berkat Allah? Bagaimana saya bisa tanda kutipnya masuk surga? Bagaimana saya dan seterusnya. Itu pikiran manusia. Bagaimana saya berkenan di hadapan Allah. Ketika Yohanes Pembaptis, kita tahu membaptis Yesus, dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, dia tidak berkata kepada murid-muridnya bahwa ikutlah aku. Tidak. Yohanes Pembaptis bahkan mengarahkan murid-muridnya sendiri untuk mengikuti Yesus. Bahkan di dalam kitab Yohanes juga dia mengatakan tentang dirinya itu harus semakin berkurang. Aku semakin berkurang, dia harus semakin bertambah. Ya, Yohanes 3. Datanglah ayat 26. Murid-murid Yohanes ini kepada Yohanes berkata kepada dia, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, tentang dia telah engkau
berikan kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Nah, jadi dengan kata lain, di dalam pemahaman murid-muridnya Yesus, orang yang di sebelah itu kok semakin populer gitu ya. Ya tentu saja mereka mengacu kepada Yesus. Orang di sebelah itu kok melakukan pelayanan yang seperti yang guru lakukan. Nah, Yohanes dalam hal ini dia tidak bilang, oh orang itu nyontek pelayanan saya, orang itu mencoba mencari perkenanan Tuhan. Tidak, semakin kalau kita baca dalam perkataan Yohanes ini, dia datang kepada satu kesimpulan yang dia katakan, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Jadi dia melihat bahwa Kristus itulah yang harus dimuliakan, Kristus itulah yang berkenan di hadapan Allah. Ini sikap yang harusnya menjadi bagian daripada apa yang kita maui supaya kita dilihat oleh Allah. Bukan supaya kita berkenan, tetapi supaya kita mendapat bagian di dalam Dia yang berkenan itu. Karena sekali lagi, hanya Kristus, hanya Yesus yang berkenan di hadapan Allah. Hanya Yesus. Kenapa? Karena semua manusia sudah berdosa dan kita tahu bahwa Allah membunuh, Allah mematikan semua manusia itu. Itu kita sudah bahas berkali-kali. Dan sekali lagi dari gambaran-gambaran yang kita lihat, itu jelas sekali. Ketika Allah menyelesaikannya dengan air bah, dan kemudian Allah menghapus semua makhluk hidup, semua manusia dihapus, maka cuma tinggal Nuh yang ada di hadapan Allah. Hanya Nuh. Jadi ini gambaran-gambaran yang memperlihatkan kepada kita bahwa apapun usaha manusia itu tidak akan berkenan. Tapi yang berkenan adalah Dia, Yesus itu sendiri. Sehingga Paulus bisa melihat hal itu dan Paulus katakan, aku sudah mati. Nah, ini yang dilihat Paulus. Tetapi Dia yang dalam aku, Dialah yang hidup. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam iman anak Allah. Ya, hidupnya Allah. Hidupnya iman daripada anak Allah itu. Jadi bukan kehidupan dia. Sehingga apapun yang Paulus lakukan yang berhubungan dengan Allah ini, itu bukan apa yang dia mau lakukan. Apa yang Paulus lakukan yang berhubungan dengan Allah ini adalah Kristus yang adalah kehidupan dia. Itulah yang dia kerjakan. Ini yang berkenan. Sekali lagi yang berkenan ini bukan sayanya, bukan Paulusnya. Karena Paulus mengatakan, aku sudah mati. Yang berkenan itu adalah Kristus yang ada dalam saya. Kristus yang menjadi kehidupan saya. Kalau kita membiarkan diri kita hidup dalam, sekali lagi saya harus katakan, ajaran-ajaran agama yang membuat kita untuk berusaha berkenan di hadapan Allah, maka sampai kita mati pun kita tidak akan berkenan. Karena kita tidak pernah, tanda kutipnya, menghidupi Kristus yang adalah kehidupan kita. Yang sebenarnya itulah yang berkenan pada Allah. Kristus yang mana? Nah, ini jadi pertanyaannya lagi. Kristus tentu saja yang sudah datang. Bukan kita masih menunggu-nunggu kapan Yesus itu datang. Kalau kita masih menunggu-nunggu kapan Yesus itu datang, maka sampai kita mati pun dalam segala ibadah kita, dalam segala doa kita, dalam segala puasa kita, tidak pernah kita bisa berkenan di hadapan Allah. Ini yang parah dari ajaran-ajaran agama. Mengatakan bahwa Yesus belum datang. Karena sekali lagi saya katakan kembali di awal, tidak ada yang berkenan dalam saya. Tidak ada yang berkenan dalam saya. Kalau Yesus tidak datang, kalau Yesus tidak tinggal dalam saya, maka tidak ada yang berkenan dalam saya. Dan kalau hidupku bukan Yesus, walaupun dia ada dalam saya, pun tidak ada yang berkenan dalam saya. Semakin terlihat betapa Allah hanya menunjuk kepada satu pribadi. Keinginan kita tidak salah untuk berkenan di hadapan Allah. Semua keinginan manusia tidak salah untuk berkenan di hadapan Allah. Tetapi Allah sudah berikan. Allah sudah berikan kepada kita. Makanya Allah bukan menahan-nahan Yesus di sorga. Kapan Yesus datang kembali? Kapan Yesus datang kembali? Kalau dia tidak pernah datang kembali, tidak ada satu faktor dalam diri kita yang bisa membuat kita berkenan. Karena hanya Yesus. Ya, hanya Yesus. Ini yang juga dilihat oleh Habil ketika mempersembahkan korban. Kain mempersembahkan yang terbaik dari apa yang dia lihat. Dia tidak melihat apa yang Allah berikan kepada manusia. Jadi bagi Allah yang berkenan itu bukan yang kita berikan,
Ya bagi Allah yang berkenan itu yang Dia berikan. Itu yang berkenan. Anakku yang kukasihi ini yang kuberikan kepada manusia. Itu yang berkenan. Dan itu yang dilihat oleh Habil. Domba itu. Makanya Habil memotong domba. Dia melihat korban itu. Kristus yang akan mati. Itu yang berkenan di hadapan Allah. Jadi ketika 2000 tahun yang lalu Allah berkata kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu bukan karena Yesus mau mati. Bukan. Bukan karena Yesus rela mati buat Allah. Bukan. Sebelum dia menjadi manusia, hanya Yesus itulah, hanya anak Allah itulah yang berkenan di hadapan Allah. Sampai dia mengambil rupa manusia dan mati dan taat sampai mati, bahkan dia bangkit, hanya dia tetap yang berkenan. Dan dia yang berkenan ini pula yang sudah diberikan kepada kita, datang kepada kita. Sekali lagi saya katakan, kalau Yesus tidak datang, tidak ada satu faktor apapun dalam saya yang dapat membuat saya berkenan di hadapan Allah. Tapi tentu saja puji Tuhan, karena Yesus tidak tinggal di sorga saja. Tetapi dia membawa kita naik ke sorga, tinggal bersama-sama dengan dia, supaya kita pun ikut menikmati perkenanan Allah yang ada di dalam dia. Oke, kita lanjutkan dalam diskusi kita, Pak Jo. Thank you. Terima kasih, Pak Im. Baik, terima kasih Pak JK untuk pemaparannya. Jadi, yang tadi sudah Pak JK sampaikan, kita sudah mengenai apa itu perkenanan Allah, bagaimana Allah berkenan, atau bagaimana perkenanan Allah itu, siapa yang berkenan, mengapa Allah berkenan, lalu kapan perkenanan Allah itu terjadi. Nah, saya mau konfirmasi dulu Pak JK bahwa banyak kata-kata berkenan, berkenan, dan lain sebagainya yang ada kenan-kenannya ini di Alkitab. Mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru itu begitu banyak. Cuman ada masalah translasi di sini, sehingga jika kita mau tapering atau meruncingkannya, berkenan ini yang pleased atau delighted ya Pak ya? Ya. Sebenarnya memang tergantung makna dengan konteksnya, dan memang banyak sekali. Ya, situ ada favor, ada please, ada accepted. Bahkan kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia itu ada setuju, merasa suka, ya kan, mengizinkan, dengan senang hati, itu yang please tadi dan sebagainya, yang menyenangkan dia. Itu kata perkenanan yang sering dipakai. Dan saya rasa tidak masalah dari sudut manapun kata-kata itu kita mau ambil, yang jelas bagi Allah hanya ada satu, ya kan? Yang Allah suka, yang Allah terima, yang menjadi favorable-nya dia, gitu ya, hanya ada satu gitu. Jadi apapun kata-kata itu tidak membuat bahwa yang satu itu kita juga bisa gitu loh, gitu ya, mendapatkan. Oke. Iya, karena ada beberapa, tidak semua, tapi beberapa. Saya ikuti beberapa ayat-ayat yang mungkin paling sering dikirim via WA setiap pagi, mungkin jadi renungan pagi lah, apalah, khususnya salah satunya ya, seperti di Yeremia 55 ayat 6. Kalau bahasa Indonesianya di translasi itu menjadi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Oke. Nah, bahasa aslinya tidak ada kata berkenan. Seolah-olah Tuhannya itu pasif. Oke. Jadi padahal bahasa aslinya itu he may be found gitu. Jadi artinya ada kadang-kadang ada satu dua ayat mungkin yang sudah terpatri di hati kita, lalu kita pikir bahwa hampir semua ayat yang berbunyi demikian gitu, itu seolah-olah sama gitu maknanya. Makanya saya merujuk untuk memastikan bahwa berkenan ini diterjemahkan menjadi
berkenan ditemui, padahal ia dapat ditemui. Oke, Pak Joseph, silakan jika Pak Joseph sudah siap untuk memberikan catatannya atau bertanya. Silakan Pak. Wah, ini luar biasa Pak Jo, Pak Yahya, thank you. Pak Joseph. Tidak ada manusia siapapun yang berkenan kecuali Yesus Kristus di hadapan Allah. Ya. Bagaimana bicara yang mengenai Christ in you and me in Christ, Pak? Ya, itu justru mengacu ke situ, Pak. Mengacu kepada Christ in you, kita juga harus in Christ. Ya. Jadi tanpa Christ in you, maka nggak mungkin ada me in Christ. Yes. Ya. Problemnya kebanyakan kan ajaran yang ada pada kita itu adalah saya di dalam Yesus. Jadi ajaran yang memberitahukan kebanyakan kalau menurut saya di dalam kekristenan kita, Yesus di sorga, tapi saya di dalam Yesus, gitu kan? Tapi tanpa konsep pemahaman yang jelas tentang hal itu. Bagaimana saya bisa ada di dalam Yesus kalau Yesus tidak ada pada saya? Karena Yesus harus ada pada saya dulu, baru bisa saya ada di dalam Yesus. Kita untuk sampai kepada Yesus kan nggak mungkin bisa, Pak. Selain daripada Yesus yang datang kepada kita. Jadi dia harus ada dalam saya dulu, ya saya melihat realita itu, maka saya bisa ada di dalam dia. Jadi karena Allah berkenan kepada Yesus dan saya ada di dalam dia, maka tentu saja saya berkenan kepada Bapa. Jadi bukan karena saya berkenan, tapi karena saya ada di dalam Yesus, begitu. Ya. Iya, Pak. Berarti Yesus yang datang kepada kita kan begitu ya, Pak ya? Harusnya. Kalau kita bisa datang pada Yesus, mah dahsyat kita. Oh iya. Siapa kita ya, Pak? Jadi berarti di sini bisa dihubungkan dengan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Bisa nggak masuk ke situ, Pak? Ya dari Yohanes 15 ayat 16 itu, Pak. Iya. Ya pastilah, kan kita kelahiran baru kita kan bukan kita yang melahirkan diri kita. Kelahiran baru kita itu kan karena Allah yang melahirkan kita. Tapi ayat itu kan yang dipakai sebenarnya kalau kita ambil yang tadi Pak Yosef katakan itu konteksnya kan dia sedang berbicara kepada murid-muridnya, bukan kepada kita yang secara umum sekarang ini. Iya. Thank you Pak Yahya. God bless you Pak. Ya, thank you. Oke Pak. Sehubungan dengan pertanyaan Pak Joseph tadi, Pak, banyak argumen yang disampaikan bahwa Kristus dalam saya, tapi Kristus ada di sorga, kan dia omnipresent. Bagaimana menjelaskannya? Ya berarti sudah datang dong, nggak perlu dong ditunggu-tunggu. Oke. Menambahkan Pak ya, atau malah meneguhkan ya gitu. Ya, sebenarnya begini, perkataan omnipresent itu kan itu sesuatu yang memang manusia jabarkan tentang Allah. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu bukan soal keberadaan Allah yang omnipresent. Keberadaan Allah yang omnipresent itu sih oke aja. Sekarang pertanyaannya, Allah mau berada di mana? Jadi bukan suka-suka dia gitu, dalam arti suka-suka orang ini, suka-suka kita. Oh Allah bisa berada di mana saja. Bukan itu yang terjadi. Pertanyaannya, Allah mau berada di mana? Dan kalau dia sudah ada dalam saya, bukan berarti dia naik turun surga begitu. Karena saya ini sebagai tempat tinggalnya. Saya ini bukan tempat kosnya. Jadi pertanyaannya, lalu kalau dia sudah ada dalam saya, kenapa harus diajarkan bahwa dia belum datang? Ini kan aneh bagi gereja. Ini bagi gereja, bagi saya itu sesuatu yang aneh. Mengajarkan Yesus belum datang, tapi percaya Yesus ada dalam saya. Itu aneh. Aneh bin ajaib kalau menurut saya. Kalau dia ada dalam saya, berarti paling tidak dia sudah datang. Ya, tidak mungkin kita mengajarkan pada orang lain, Yesus belum datang, tapi mengajarkan pada orang lain, dia dalam kamu. Itu juga aneh kan? Jadi ini ajaran yang tidak berpikir konsekuensi daripada ajarannya itu akan saling bertentangan. Itulah maksud saya. Ya, oke. Ya, kita buka pertanyaan berikutnya. Halo? Dari Pak Sarek. Oke, terima kasih Pak Jo. Selamat sore Pak JK. Sore Pak, gimana? Perkenanan Tuhan.
tadi saya tanggap tidak ada satu manusia pun yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah karena dosa. Bahkan bilang Adam dan Hawa pun sebelum berdosa pun tidak pernah berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah hanya Yesus Kristus yang berkenan kepada Allah. Segala usaha manusia supaya berkenan di hadapan Allah adalah sia-sia. Nah, bagaimana Pak itu kalau dibandingkan dengan 1 Yohanes 3 ayat 22 yang mengatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan kita di sini? Apa saja yang kita minta itu siapa kita ini? Kita ini siapa? Ini dulu yang harus dijabarkan. Apakah kita yang beragama Kristen? Sementara di zaman Yohanes menulis surat ini, agama Kristen belum ada, Pak. Kalau kita berpikir kita mengenakan pada Allah dan kita membaca ayat ini, maka kita akan terhibur. Apa saja yang saya minta di ayat-ayat yang tadi Pak Jo ambil dari Yesaya ya, dan dari Mazmur. Yeremia. Ini sering terjadi. Karena kita selalu diarahkan bahwa kita mampu mencapai Allah. Dengan segala keadaan saya berkenan di hadapan Allah. Sehingga ketika kita baca ayat-ayat ini, kita pikir kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadanya. Jadi kita harus melihat dalam ayat ini, siapa yang dia sebut dengan kata kita ini, Pak. Ya. Nih, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ini di atasnya, dia kasih lihat, setiap orang yang lahir dari Allah, kita yang sudah menerima Kristus dalam kita yang sudah memiliki benih itu, kita yang sudah tidak lagi hidup dengan manusia lama, itu yang disebut dengan kita. Kita jadi jelas kata kita ini punya konteks, bukan kita semua manusia. Tentu saja orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa. Ya kan tadi saya katakan ada benih ilahi di dalam kita dan seterusnya. Dan kita bisa berkenan, tadi saya katakan kita bisa menerima perkenanan Allah terhadap Yesus itu kalau kita berada di dalam Kristus. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak JK. Iya. Ya. Kemudian Pak Simanjuntak, silakan Pak. Terima kasih Telang. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak JK. Sore Pak Paladen. Ya, tadi sudah, ini membuat saya menjadi semakin terbuka wawasan saya tentang berkenan ini. Sebab kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Baru, kalau nggak salah Bapak itu hanya 2 kali mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Satu waktu dia dibaptis, kedua di gunung bersama Musa. Nah, seringkali perkataan perkenaan ini saya terima pengajaran di gereja persis seperti yang dimention Pak Him. Itu sebabnya saya setelah dengar ini rajin ke gereja, maka mulai baca Alkitab, berdoa, bahkan sampai 2 puasa. Tapi di dalam perjalanannya, saya selalu bertanya, Alkitab aja cuma kepada Yesus. Kenapa bisa saya menjadi berkenan? Apa istimewanya kira-kira gitu loh Pak JK? Iya. Jadi benar-benar saya agak putus asa seperti yang dibilang Pak Himi itu, saya tidak terima itu. Artinya saya tidak kaya, saya tidak begini, saya tidak begini. Berarti saya tidak berkenan di hadapannya. Itu Pak JK, coba diuraikan lebih dalam lagi. Terima kasih. Iya. Ya, kalau saya menangkap perkataan Pak Paladen, ya benar, karena memang tidak pernah ada manusia bisa berkenan kan tadi. Sudah kita jabarkan.
Ya. Jadi dengan usaha apapun Palladian usahakan tidak akan berkenan di hadapan Allah. Karena sekali lagi yang berkenan hanya sang anak. Sang anak saja. Apapun usaha kita percuma. Dan ini diperagakan Allah itu bukan baru sekarang ini saat kita hidup. Ini sudah diperagakan dari ribuan tahun. Kan di Alkitab diperlihatkan itu. Bagaimana hanya anak itu yang menjadi fokus sang Bapa. Diperlihatkan bagi mereka yang tidak mau turut dengan sang anak ini, ya mereka dibinasakan. Cerita Nuh tadi kan jelas sekali, hanya Nuh yang mendapat kasih karunia, hanya Nuh yang berkenan di hadapan Allah sebagai gambaran Kristus. Kan ingat kisah Nuh itu adalah gambarannya. Nah, dan siapa yang diselamatkan? Siapa yang menjadi tanda kutipnya berkenan di hadapan Allah? Dan mereka yang ada di dalam bahtera itu. Jadi kalau kita tidak ada dalam bahtera, tidak ada perkenanan Allah. Dalam gereja nggak ada perkenanan Allah. Sekali lagi maaf saja, di dalam gereja nggak ada begitu. Ikut pendeta nggak ada juga, orang sang pendeta juga nggak berkenan di hadapan Allah. Nah ini salah pemahaman dalam manusia. Dia berpikir kalau dia ikut orang kudus dia bisa berkenan. Nggak ada yang berkenan. Ini pemahaman yang salah dari manusia itu sendiri, dan ini bukan kesalahan Allah. Ini memang karena memang sifat dasar daripada manusia yang memang jahat. Sebenarnya itu tindakan yang jahat, mencari perkenanan Allah ya, dengan dari sisi manusia itu salah satu bukti kejahatan dirinya sendiri. Bahkan kalau melihat juga perkenanan Allah itu bisa membuat kita kaya, itu juga salah. Ya itu memang sudut pandang dari sudut pandang manusia begitu ya. Karena bukan itu yang dimaksudkan dengan perkenanan Allah. Oke. Satu lagi Pak. Jadi Kristuslah jadi anak yang disini yang berkenan kepadanya. Sekarang setelah kita tubuh Kristus, apakah kita ikut juga berkenan di hadapannya? Ya, kalau kita hidup sesuai dengan Kristus itu, sesuai dengan kehidupan kita, ya pasti itu yang berkenan. Karena yang berkenan si Kristusnya. Ya. Jadi bukan Kristus menurut gereja ya. Ya. Bukan Kristus menurut ajaran manusia, tapi Kristus yang ada dalam kita yang dibukakan. Kristus yang bangkit. Kristus yang sudah datang. Kristus yang ada dalam saya, yang menjadi hidup saya. Nah, Kristus itu. Kristus itu. Oke. Terima kasih, kembali ke Tulang. Oke, Pak. Baik. Silakan Pak Him. Pak ya, tadi di awal saya ada mengutip Roma 8 ayat 28. Itu seringkali dipakai di dalam pelayanan, pekerjaan-pekerjaan pelayanan, ketika gencar-gencarnya pelayanan itu dilakukan oleh orang-orang yang di luar sekolah teologi ya Pak ya, banyak insinyur, banyak pengusaha yang kemudian ambil bagian dalam pelayanan, yang tadinya hidupnya terpuruk, jatuh dalam dosa perzinahan, kemudian usahanya juga mungkin bangkrut tapi ketika mereka sungguh-sungguh melayani, kemudian mereka dipulihkan gitu. Jadi dalam kesaksiannya seringkali dikutip ayat ini bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, kemudian kita terpanggil dalam rencana Allah, itu Tuhan bisa pulihkan segala sesuatunya. Mungkin ini perlu diluruskan karena banyak juga yang terpuruk tapi tidak pernah kembali, tidak pernah bangkit, tidak pernah baik kembali usahanya. Mungkin juga ada yang sampai bunuh diri, ya kemudian masuk penjara karena memang kerjanya nggak beres gitu loh Pak. Jadi mohon penjelasan Pak Yaya. Terima kasih Pak. Iya, saya rasa mereka, ya saya boleh katakan dengan satu kata, mereka semua tertipu. Kita semua juga dulu tertipu. Bahwa kita dipilih, kita dipanggil. Padahal yang pilih kita kan gereja, yang panggil kita kan gereja. Allah nggak pernah panggil kita, Allah nggak pernah pilih kita untuk posisi-posisi gitu. Jadi dengan pemahaman yang disimpangkan seperti itu, membuat kita tidak lagi melihat kebenaran Allah. Ayat yang ditulis ini tidak salah, ayatnya tidak salah, tetapi pengajaran yang memakai ayat ini itu yang menggerakkan orang-orang ini, seakan-akan orang-orang ini layak di hadapan Allah karena sesuai dengan kehendak Allah. Seakan-akan orang-orang ini berkenan di hadapan Allah. Jadi bukan ayatnya yang salah. Coba kita lihat kembali ayatnya ya. Ayatnya jelas sekali. Kita tahu sekarang. Nah, kembali lagi kepada
siapa kita ini juga harus dijabarkan. Siapa kita ini? Lalu siapa mereka ini? Ya. Nah, kita coba lihat ya. Kita tahu sekarang, tentu saja kata kita di sini adalah orang yang sudah hidup baru, orang yang sudah menerima Kristus, orang yang sudah Kristus ada pada mereka, tentu saja orang yang sudah hidupnya bukan aku lagi, itu sebenarnya. Jadi bukan kita yang dipanggil oleh gereja, bukan. Tapi kita yang disebut jemaat. Kalau kita baca di atas kan orang-orang yang sudah menerima Roh Allah, orang-orang ini kalau kita baca di atas semuanya itu, orang-orang yang sudah menerima karunia sulung roh dan seterusnya. Ini dia, anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Nah, dalam ayat 28 ini, dia katakan bahwa Allah turut bekerja. Iya, tentu saja, Allah pasti turut bekerja. Dalam siapa? Dalam mereka yang tubuh Kristus itu. Dalam mereka yang ada dalam Kristus. Karena Kristus bersama dengan mereka. Karena Kristus ada dalam mereka. Tentu saja, terjadi kebaikan bagi mereka. Mereka siapa nih? Mereka yang sudah menerima Kristus itu. Ini dia katakan, yaitu, ini dia mereka itu. Jadi di sini bukan kata mereka semua orang yang beragama Kristen. Karena agama Kristen tidak ada di hadapan Allah. Jadi ini bukan orang yang aktif di gereja. Karena gereja-gereja itu, organisasi itu pun tidak ada di hadapan Allah. Apalagi aktif di dalamnya, tidak ada di hadapan Allah. Ini bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini yang harus dilihat. Di gereja, nah ini saya harus katakan, karena saya juga dulu aktif di gereja. Kepada kita diajarkan rencana Allah adalah menyelamatkan kita. Itu bahasa rencana Allah. Jadi kita dipanggil untuk keselamatan kita. Di dalam Alkitab, keselamatan itu adalah Kristus, bukan kita. Itu bahasa Alkitab. Jadi rencana Allah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Rencana Allah ini pure mengenai Kristus dan mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi kita yang terpanggil, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ini adalah mereka yang Kristus ada di dalam mereka dan mereka ada di dalam Kristus. Itu kata mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ini. Kita sudah sering kan membahas tentang rencana Allah. Nah, kalau gereja mengajarkan Yesus belum datang, itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Karena rencana Allah adalah supaya kita juga semua bisa mendapat bagian dalam keselamatan yang sudah disediakan itu. Itu rancangan Allah. Keselamatannya itu, rancangannya itu, rencana Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau dia belum datang, kalau gereja-gereja ajar dia belum datang, maka rencana Allah apa yang terjadi pada kita? Tidak ada kan? Nah, ayat ini nggak salah. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, penggunaan ayat ini diambil, dicopot dengan karangan-karangan yang mereka sudah susun sedemikian rupa. Apalagi kalau dipakai oleh para motivator. Wow, bagus sekali. Ayat-ayatnya banyak kan ayat-ayat bagus dalam Alkitab yang dipakai untuk memotivasi orang. Tanpa orang itu tahu yang sebenarnya. Kepada kita pikir rencana Allah itu supaya kita bisa hidup kaya. Rencana Allah itu supaya saya jangan berada dalam kemiskinan. Karena ada ayatnya, dia tidak membuat orang miskin tapi membuat orang kaya. Kan gitu. Jadi ayat-ayat itu menyenangkan. Begitulah cara manusia dosa melihatnya. Tanpa melihat konteks bahwa siapa yang dikasihi Allah, sekali lagi yang dikasihi Allah hanya Yesus. Dan bagi kita yang ada di dalam Yesus, tentu saja kita akan mengasihi Allah. Gitu. Kalau kita ada di dalam Yesus. Bagaimana? Bisa nggak orang yang di luar Yesus mengasihi Allah? Nggak bisa. Nggak bisa, percaya deh. Nggak bisa. Kain, saudaranya Habil, itu mengasihi Allah. Yang dia bilang mengasihi. Ya, dia bilang mengasihi, Allah reject dia. Jadi kita boleh saja ngomong, aku mengasihi engkau. Emang itu penting omongan kita? Nggak ada yang penting. Yang penting apakah Allah mengasihi kita. Itu yang paling penting. Nggak harus ngomong, kita harus tahu apakah Allah mengasihi saya atau enggak. Siapa yang Allah kasihi? Yaitu mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, saya katakan tadi bahwa orang-orang di luar Yesus tidak ada yang bisa mengasihi Allah. Kenapa? Karena yang kita sudah bahas sebenarnya, kita sudah bahas itu di retreat. Bahwa untuk bisa mengasihi Allah hanya dengan kasihnya Allah sendiri. Saya manusia, istri saya manusia.
Nggak bisa binatang saya mengasihi istri saya, walaupun dia senang sama istri saya. Nggak bisa. Harus manusia yang mengasihi sesama manusia. Begitu pula dengan kita. Kita hanya bisa mengasihi Allah kalau kita sudah dijadikan satu jenis dengan Dia. Kalau kasih Allah ada pada kita. Nah, pertanyaannya kasih Allah itu siapa? Gitu. Pertanyaannya kan sederhana. Kembali lagi kepada Kristus. Harus dengan jenis kasih itu kita bisa mengasihi Allah. Tanpa Kristus, kalau kita, nah sekarang pertanyaan, kalau gereja-gereja masih menunggu Yesus datang, berarti mereka tidak punya kasih Allah. Walaupun ngomongnya besar tentang kasih Allah. Sederhana, mereka tidak punya kasih Allah. Karena kasih Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Bukan teori tentang kasih ya. Mereka boleh jabarkan agape itu apa. Tetapi tanpa sang agape dalam diri kita, maka kita tidak bisa ya, mengasihi Allah. Itu pun kalau kita mati. Kalau kita tidak mati, sekali lagi kasih yang kita berikan pada Allah bukan kasih Allah. Karena Kristus tidak menjadi kehidupan kita. Jadi ayat-ayat seperti ini sebenarnya tidak mengherankan sih Pak Im. Tadi sudah disebut beberapa ayat, banyak ayat dalam Alkitab. Dan semua ayat-ayat itu kan boleh dikatakan kayak penghiburan. Ya kan? Kalau satu ayat nggak mempan, kasih lagi ayat yang lain. Gitu. Kasih ayat satu ini nggak mempan, cari lagi ayat yang lain. Pokoknya carilah. Pokoknya kalau Anda pintar cari ayat yang menghibur, Anda menjadi pendeta gembala yang jempol. Tapi ayat ini memang punya dampak luar biasa ya, kalau disampaikan di timing yang tepat gitu loh. Ketika orang-orang dari dalam keadaan terpuruk, kemudian mereka merasakan bertemu Tuhan yang mau mengerti dia. Ini sepertinya luar biasa punya daya dorong gitu loh untuk orang memperbaiki dirinya. Baik Pak, clear Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Oke, saya setuju dengan dan saya mau garis bawahi apa yang sudah disampaikan Pak JK tadi mengenai konteks. Memang konteks itu sangat-sangat tidak diperhatikan oleh banyak kaum Kristen ketika mereka membahas, membagi, lalu menerangkan, mengkhotbahkan dan lain sebagainya. Kita teringat satu ayat yang paling mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah dengar. Peristiwa ini ketika pasca 12 pengintai itu. Ketika Yosua pulang, dia lapor, Yosua dan Kaleb lapor Musa hadapkan itu kepada umat Israel menggerutu. Mereka bilang, wah ini nggak benar nih kalau kita nih, orangnya gede-gede, ini dan itu. Tapi di ayat 8, ini di bilangan 14 ayat 8-nya, ayat ini sangat terkenal dan sering dibagikan kepada kita gitu. Padahal konteksnya berbeda. Ini artinya analogi yang seperti tadi Pak Him sampaikan ya. Yosua bilang begini, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri berlimpah susu, madu, dan lain sebagainya. Kata-kata jika Tuhan berkenan kepada kita, ini yang di-highlight, lalu dibikin formula bagaimana caranya Tuhan berkenan kepada kita. Itu yang tadi saya hubungkan dengan konteks. Terima kasih Pak JK sudah bahas konteks ini dengan clear, bahwa yang berkenan kepada Allah itu hanya Kristus. Bukan usaha-usaha manusia untuk supaya bisa berkenan, karena tidak mungkin. Dan tidak ada satu metode pun yang bisa dipakai atau yang sudah pernah dilakukan manusia yang bisa membuat Allah itu berkenan atau senang. Kira-kira begitu. Kembali saya mencermati mengenai metode ini, bahwa memang ini yang dilakukan gereja, mengencourage jemaatnya, terutama masalah perpuluhan. Ini salah satunya ya. Yang artinya itu upaya-upaya manusia hingga sekarang pun masih berusaha mencari metode bagaimana Tuhan berkenan kepada kehidupannya. Oke, nah bagaimana sekarang yang sering terjadi hal-hal seperti itu Pak JK? Saya mewakili pertanyaan
atau mewakili dari kaum Kristiani yang sering berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu penting, karena itu bisa membuat Tuhan berkenan kepada mereka. Apakah itu lewat persembahan, apakah itu lewat pelayanan mereka, apakah itu, karena begini, kadang-kadang kita sampai sekarang pun masih dengar, ada orang yang dulu mungkin ketika mereka lakukan ini dan itu dalam usahanya, dan itu tidak berjalan dengan baik. Tetapi ketika mereka rubah, mereka dengar dari mimbar sesuatu, dan mereka lakukan, dan ternyata itu works. Berikan persepuluhan, ketika mereka lakukan persepuluhan itu, wah berhasil. Terjadi perkembangan. Lalu umpamanya, pelayanan, beri dirimu untuk melayani Tuhan. Ketika mereka melayani, wah usaha mereka kebetulan berkembang juga. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Artinya ini yang sering dipakai argumen bahwa ya memang kita perlu untuk melakukan ini dan itu. Buktinya saya lakukan itu berhasil. Nah, bagaimana kita bisa mendapat pemahaman yang Alkitab, bukan pemahaman kita, tapi apa Alkitab katakan sekali lagi mengenai perkenanan Tuhan ini. Ya, jadi apa yang manusia lakukan itu semua kan hanya menurut imajinasi manusia. Dan tentu saja segala hal yang mereka lakukan itu dalam rangka untuk bagaimana mereka bisa tanda kutipnya menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya tidak peduli, kalau menurut saya ya, tidak peduli apakah itu benar atau tidak benar. Tapi paling tidak coba dulu gitu loh yang mereka lakukan. Jadi apakah benar Yesus itu Tuhan atau enggak Tuhan, itu bagi mereka enggak terlalu peduli, enggak ada masalah. Cuman dia disebut Tuhan dan saya mau mengakui Tuhan agar saya diselamatkan. Jadi konteksnya dia itu mencoba untuk keselamatan diri dia. Sehingga apapun ajarannya tentang persepuluhan, ya, mereka tidak peduli akan bahwa persepuluhan itu sudah tidak ada lagi, bahwa persepuluhan itu sudah selesai karena itu bagian dari perjanjian lama. Mereka tidak peduli akan hal itu. Selagi ada orang yang menjanjikan kalau kamu kasih persepuluhan kamu akan diberkati, mereka akan kejar itu. Jadi mereka kebanyakan manusia, bahkan si pengajarnya pun tidak peduli apakah itu benar atau tidak benar. Nah, kalau ada satu waktu kejadian dia di tanda kutipnya menerima apa yang tadi dijanjikan itu, maka dia akan menganggap itu kan benar kan seperti itu, nah, dan seterusnya. Walaupun sebenarnya hal itu kan tidak berlangsung seterusnya pada dia. Mungkin pada satu waktu dia kasih, tetapi dia akan kaitkan itu dengan pemberian dia, bukan dengan usaha dia yang sudah semakin bagus karena strategi dalam usaha. Sementara di sisi lain, tetangganya dia yang juga dulu sama-sama susah begitu, tetangganya itu tidak kenal Yesus, tetangganya tidak berikan persepuluhan, sukses juga begitu loh. Jadi bedanya di mana kalau tolak ukurnya soal kesuksesan? Di sisi lain tetangga yang satu itu agamanya beda dengan dia, agama lain punya metode sendiri yang menurut agama dia sukses juga. Nah, lalu apa kelebihannya persepuluhan dan sebagainya? Sebenarnya kan tidak ada. Itu kan cuma cerita daripada manusia. Nah, di sisi yang lain, ya kan, sisi lain temannya dia yang juga agama Kristen, yang melayani, yang sekolah teologi, yang juga memberikan dengan aktif persepuluhan, malah bangkrut. Nah, lalu bagaimana mensinkronkan hal itu? Kan tidak ada jalan untuk mensinkronkannya. Jadi apa yang ditawarkan oleh gereja ini, sekali lagi saya katakan tadi, itu hanya karangan saja. Jadi bukan firman Tuhan yang diberitakan oleh mereka. Sementara dengan jelaskan seperti yang kita sudah bahas tadi, firman Tuhan kan mengatakan hanya satu manusia yang dikatakan berkenan. Allah kan hanya berkenan kepada anaknya. Allah tidak berkenan kepada yang lain. Gitu. Hanya satu. Dan untuk bisa berkenan kepada Allah, ya kalau kita berada di dalam anaknya, tadi kan sudah ada di dalam 1 Yohanes 1, itu yang jelas-jelas dalam Alkitab sebenarnya kalau menurut saya. Ya.
Oke. Baik, Pak Jo. Ya, Pak Yahya. Kembali lagi kita yang Christ in you and me in Christ, Pak. Kita diperkenan karena kita di dalam Kristus dan kita di dalam Kristus ada dalam kita. Saya ingin bertanya, perkenanan yang seperti apa? Misalnya memberikan persembahan kasih, naikkan pujian yang seperti apa, menyembah roh yang bagaimana caranya, Pak? Ya, makasih Pak Yahya, Tuhan berkati. Iya, Pak. Jadi mungkin mulai saat ini kita harus melihat semua bentuk-bentuk itu tidak ada yang menyenangkan Allah. Terpaksa kita harus melihat hal itu. Kalau kita mengenal Yesus. Tidak ada satu bentuk apapun dalam dunia ini termasuk tata ibadah yang kita buat, penyembah dalam roh dan dengan puji-pujian begitu, kita pikir itu menyenangkan Allah. Tidak ada. Jadi bagaimana supaya kita berkenan? Ya satu saja. Jadi mengenal Yesus dan hidup menurut bagaimana Yesus yang diperkenalkan itu. Itu berkenan. Nah, kalau saya tidak berdoa menurut itu, nggak ada masalah. Bukan soal doa, bukan soal memberi, bukan soal menyanyi, bukan itu yang berkenan di hadapan Allah. Yesusnya. Jadi kalau kepada kita dibukakan bahwa Yesus itulah akhir daripada kehidupan lama kita, maka kita pun harus hidup dengan hidup yang baru, bukan yang akhir lagi. Nah, itu yang berkenan. Jadi kalau kita masih hidup dengan yang lama, itu sudah pasti tidak berkenan. Karena itu bukan Yesus, karena itu sudah ditanggalkan, karena itu sudah dikuburkan. Jadi kalau kita masih menggunakan pemahaman tentang perjanjian lama itu masih berlaku, itu bukan Yesus. Karena Yesus sudah menanggalkan hal itu. Ingat tadi yang di gunung itu, yang di mana Yesus ada Musa dan Elia, ketika dikatakan inilah anakku yang kukasihi, itu Musa dan Elianya udah nggak ada. Jadi di situ terlihat satu prinsip yang berkenan itu hanya Yesus. Lalu yang dua itu sudah berlalu. Ya, hukum Taurat, kita para nabi itu sudah berlalu. Itu sudah berlalu. Yang hanya ada Yesus. Itu yang mau dikasih lihat sebenarnya dari penampakan 3 orang itu. Nah, cuman orang kan biasanya nggak melihat begitu. Gereja yang sekarang, nah, coba lihat. Sorry ya bagi yang masih urusin gereja. Gereja-gereja yang sekarang itu sama dengan Petrus. Kalau kemarin kita katakan mereka sama dengan Marta, hari ini kita katakan mereka sama dengan Petrus. Bagaimana? Mereka ingin tetap menjaga Musa ada di situ, Elia tetap ada di situ, dan Yesus ada di situ. Mereka tetap masih ingin melakukan hukum Taurat, memberlakukan persembahan sulung, memberlakukan persembahan persepuluhan. Musa itu ada di situ. Mereka masih dengan gaya-gaya bernubuat seperti nabi-nabi. Itu Elia gambarannya. Mereka masih tetap ingin ada Elia, ada Musa, dan ada Yesus. Salahkah itu? Allah sendiri yang kasih tahu. Ini loh anak yang kukasihi. Ini aja. Dengarkanlah dia. Bukan yang 2 orang itu. Allah sendiri yang kasih tahu. Nah, maksud saya, kurang cakep apa perkataan Allah ini? Kurang cakep apa penampakan yang jelas-jelas memperlihatkan bahwa tidak ada nabi-nabi, tidak ada rasul-rasul lain selain daripada Yesus itu yang berkenan. Oh, kalau menurut saya gambaran di gunung itu sangat indah sekali sebenarnya. Kalau kita mau melihat bagaimana Allah berkomunikasi dengan kita. Jadi tidak ada bentuk-bentuk apapun. Soal kita mau menyanyi silakan saja, Pak. Ya, jangan pernah percaya bahwa nyanyian kita itu menyenangkan Allah. Masalahnya itu. Banyak kan kita dikasih tahu, oh mari puji Tuhan, dia hadir di atas puji-pujian, dan seterusnya. Yang menyenangkan Allah itu Kristus. Tentu saja, maksud saya begini. Kalau kita hidup sudah Kristus itu, maka kalau kita menyanyi, pasti menyenangkan. Tapi yang menyenangkan Allah itu bukan nyanyiannya, tapi Kristusnya, gitu loh. Kalau kita sudah hidup Kristus itu, waktu kita berpuasa menyenangkan, tapi yang menyenangkan Kristusnya. Sekali lagi itu. Jadi bukan bentuknya, bukan bentuk-bentuknya, gitu. Oke. Ya. Iya, thank you Pak Yahya, Tuhan berkati Pak Jo, thank you. Iya. Oke, Pak Agustinus silakan, Pak. Iya, Pak Jeka, terima kasih. Sangat menarik, Pak. Kalau pengalaman saya begini, Pak, biasanya saya hidup nggak benar gitu, itu saya nggak ada berkat rasanya. Tidak ada berkat, ya berkat jasmani, berkat rohani, kegagalan, kemalangan. Itu kalau saya hidup dalam dosa, berkompromi,
dosa-dosa masa muda lah, namanya anak muda, terutama yang berat-berat itu, yang 10 perintah Allah. Tapi setelah saya hidup saya berkomitmen, saya merasakan memang dalam beberapa tahun terakhir itu memang hidup saya jadi baik gitu Pak. Maksudnya dalam arti ya memang secara jasmani saya diberkati gitu. Ketika saya benar-benar tidak bermain-main dengan dosa gitu, itu saya ngerasa bahwa memang bukan mengalami, saya mengalami Pak, bahwa hidup saya memang lebih baik gitu dari sisi entah karir, pendapatan, berkat-berkat jasmani. Itu bagaimana Pak? Apakah memang bisa saya merasa bahwa itu bentuk perkenanan Tuhan kepada saya gitu, karena saya sudah berusaha untuk menjauhi dosa atau tidak melakukan dosa, sehingga kemudian Tuhan memelihara saya, memberi saya berkat-berkat jasmani gitu Pak. Iya, mungkin yang harus didefinisikan tuh apa yang disebut dengan dosa. Yang Anda dan saya sebut dosa itu apa? Nggak ngerokok maksudnya. Ya salah satu dari 10 perintah Allah itulah Pak yang saya sering buat. Itu. Orang Israel juga mereka taat tuh terhadap 10 perintah Allah itu. Nah, ada satu orang pernah datang pada Yesus menanyakan, Tuhan bagaimana supaya saya punya hidup yang kekal? Ya kan? Iya. Markus 10 ayatnya yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia dan sambil bergelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Engkau tentu tahu segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri. Ini kan yang kita tahu 10 hukum Taurat itu kan? Ya. Nah, lalu kata orang itu padanya, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, perhatikan, Yesus melihat orang yang seperti itu. Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya itu. Lalu berkata, hanya satu lagi yang kekurangan. Nah, dia katakan gini, pergi jualah apa yang kau miliki, berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh di surga. Pertanyaan saya, apakah perintah jualah apa yang kau miliki, berikanlah pada orang miskin ini adalah perintah dari 10 hukum Taurat itu? Bukan. Bukan kan? Nggak ada di situ. Nggak ada. Jadi dia melakukan 10 itu, nggak ada yang berkenan. Ternyata udah komplit 10 loh, udah komplit loh, udah benar-benar komplit dia lakukan, tetapi ternyata dia bilang hanya ada satu lagi yang kekurangan. Gitu. Kamu tidak mau jual yang kamu peroleh. Nah, tadi kesaksiannya kan melakukan semua ini supaya mendapatkan sesuatu kan, dapat diberkati ya kan. Kalau ini Tuhan Yesus tanya, kamu udah melakukan? Udah. Nah sekarang dia bilang bukan supaya kamu mendapati, tapi supaya kamu sekarang jual. Jual. Jadi Bapak harus jual Pak. Kalau mau mendapatkan hidup yang kekal, gitu ya. Jadi walaupun Bapak berkata saya udah lakukan semua itu dan saya dapat banyak itu, nah itu dijual. Dijual. Maksud saya begini. Sebenarnya kata jual ini bukan menjual hartanya, ya kan, jual. Tetapi dia salah menanggapnya. Dan akhirnya dia melihat bahwa itu adalah hartanya. Ya kan, ini dia nih. Mendengar perkataan itu menjadi kecewalah dia, sebab banyak hartanya. Nah ternyata hubungan harta ini berhubungan dengan usaha-usaha yang dia lakukan ini, Pak. Jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Ternyata itu yang menjadi tujuan dia. Dia nggak mau melepaskan tujuannya itu untuk mendapatkan Yesus. Makanya Yesus katakan juallah, jual. Semua pemahaman itu jual. Yang kita miliki itu jual, harus dilepas. Bukan harta ya, saya katakan bukan harta. Lalu kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini dia. Datang pada Yesus. Jadi melakukan yang tadi Bapak katakan paling tidak 10 perintah dalam hukum Taurat itu tidaklah menjamin bahwa kita berkenan di hadapan Allah. Karena Yesus katakan masih ada yang kurang. Ini adalah hadapan Yesus loh. Gitu, Pak. Maksud saya gini, ini kan kita ini karena sudah ternina-bobokkan dengan ajaran-ajaran agama bahwa kalau kita berbuat baik, maka kita bisa diberkati Allah. Nah, itu yang muncul sehingga kita pikir kita bisa cari hukum-hukum mana yang kita bisa lakukan supaya Allah berkenan pada kita. Oke, itu kata-kata agama silakan. Nah, sekarang pertanyaan saya,
bagaimana dengan perkataan Allah sendiri? Bahwa hanya Yesus yang berkenan. Adakah kita memperhatikan perkataan Allah itu? Ini yang harusnya menjadi kita punya tolak ukur. Bahwa hanya Yesus, dan kalau untuk memperoleh Yesus, saya harus menjual semua yang saya miliki. Nah, apakah itu sudah pernah kita lakukan atau belum? Gitu Pak, maksud saya. Ataukah hanya ajakan-ajakan manusia, ajaran-ajaran manusia? Karena di dalam Alkitab itu tidak pernah dikatakan bahwa kalau kita melakukan 10 perintah itu kita akan diberkati. Nggak pernah. Karena apa? Karena ini kuncinya hukum Taurat, Pak. Bahwa kita tidak boleh tidak melakukan salah satu saja daripada hukum Taurat itu. Jadi kalau Bapak mau sempurna, mau diberkati Tuhan, Bapak harus melakukan seluruh perintah hukum Taurat, bukan cuma 10. Seluruh perintah Tuhan dalam hukum Taurat itu. Baru sempurna. Gitu. Kalau cuma 10, masih kurang, Pak. Bapak harus bawa korban binatang. Itu hukum Taurat. Kalau cuma 10, itu kan cuma menurut definisi kita. Nah itu kalau menuruti hukum Taurat. Jadi nggak bisa Bapak memberikan 10, melakukan 10 perintah, lalu persepuluhan Bapak nggak lakukan. Nggak bisa Bapak kasih persepuluhan, tapi tidak menghormati orang tua. Tidak bisa begitu. Bapak tidak bisa memberikan persembahan sulung, tapi menjadi saksi dusta. Nggak bisa. Jadi harus komplit, baru Bapak diberkati. Baru saya percaya yang Bapak lakukan itu betul-betul berkat Tuhan. Kalau mampu melakukan. Tapi kalau ada di antara seluruh perintah hukum Taurat yang tidak kita mampu lakukan, dan kita berpikir kalau saya lakukan satu maka saya diberkati, itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak sesuai dengan Alkitab. Oke. Baik, terima kasih Pak JK. Oke, Pak. Oke. Saya ke Pak Untung. Saya minta ini Bro Yeka menjelaskan soal tadi Bro Himawan soal Roma 8:28. Saya minta tolong dijelaskan sampai Roma 28, 9, 30. Terima kasih. Oke. Di dalam Roma 8 sampai 8 sampai 30 ini kan jelas sekali berbicara tentang mereka yang ada yang sudah ditentukan. Ya, tentu saja mereka yang ditentukan dan yang dipilih ini, mereka ini yang juga yang dipanggilnya. Nah, kita sudah pernah membahas ini bahwa mereka yang dipilih dari semula ini adalah mereka bukan perorangan begitu Pak. Karena mereka yang dipilih dari semula ini adalah mereka yang berada di dalam Kristus. Itu konteksnya. Ya. Jadi mereka yang berada di dalam Kristus itulah mereka itu yang ditentukan, mereka itulah yang dikatakan dipilih dari semula, dipilihnya dari semula. Karena yang dipilih Allah itu bukan orang per orang. Karena yang dipilih Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itulah yang ditetapkan sebagai tanda kutipnya, kalau boleh saya katakan tanda kutipnya tempat. Jadi tempat itu. Nah, orang-orang yang berada di dalam Yesus ini, mereka ini punya status dipilih. Mereka ini punya status dipanggil. Mereka ini punya status tanda kutipnya ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, untuk menjadi serupa dengan gambaran anak ini, saya katakan lagi, mereka ini harus berada di dalam Yesus. Itu kan yang dikatakan di dalam Efesus kan, yang sering kita bahas sebenarnya. Ini Efesus 1. Jadi di dalam Dia, nah ini dia. Allah telah memilih kita. Jadi kata mereka dipilih, berarti Allah memilih kita itu di dalam Dia, di dalam Dia. Jadi perkataan di dalam Roma 8 ini itu setelah kita berada di dalam Dia, Pak. Nah, jadi barulah jelas. Sebelum kalau kita tidak berada di dalam Dia, tidak ada pilihan itu. Nah, kata kita di sini, kembali sini, nah ini, semua orang yang dipilihnya. Nah, dipilihnya kan tadi kita sudah bahas, di dalam Dia. Jadi semua orang yang berada di dalam Dia itu, mereka itu ditentukan. Jadi ada ketentuan buat orang-orang itu. Buat kita yang berada dalam Kristus itu bukan cuma sekedar berada dalam Kristus lalu bisa berbuat sesuka kita. Bukan itu, ada ketentuan. Kita ditentukan. Nah, ini perkataan ditentukannya ini untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan anaknya. Nah, ini dia. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang Paulus suka katakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Ya, karena memang kepada kita diberikan Kristus.
Tujuannya diberikan Kristus pada kita supaya Kristuslah yang menjadi kehidupan kita. Nah, kalau hidup saya ini adalah Kristus, atau saya menghidupi Kristus itu, maka tentu saja saya pasti akan menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebenarnya kan sama. Jadi ini dia. Anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya rasa ini menjawab juga ayat yang ke 30 ya, Pak. Nah, mereka inilah yang dipanggil tentu saja untuk hidup sebagai jenis yang baru itu, Pak. Oke, Pak. Yeah. Thank you. Yuk, terima kasih, Bro. Thank you. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ya, Pak Tony, silakan. Ya, kembali apa yang Pak Yahya sampaikan ini paketnya komplit punya termasuk yang lain-lain ya, bahwa kalau saya analogikan Kristus adalah hotel, ya kan, yang kita di dalam Kristus itu punya master key. Jadi dalam hotel itu banyak ruangan, banyak kamar gitu kan, kamar perkenanan, kita mau berkenan kepada Allah ya, itu ada dalam Kristus, kamar dalam Kristus ada perkenanan kepada Allah kita miliki, termasuk juga keselamatan, hidup kekal, kekudusan. Kita jadi orang kudus karena kita dalam Kristus ya. Ada kamar yang orang kudus dalam Kristus semua gitu ya kan. Jadi semua itu dalam Kristus. Itu komplit dalam Kristus. Makanya kita disebut berbahagia, kita orang yang paling beruntung ya, kita ucap syukur. Termasuk ayat yang mengatakan hendaklah engkau sempurna karena Bapamu sempurna. Ya, kalau pribadi saya dengan sebangga saya karena yang sempurna dalam Kristus. Jadi kita punya identitas jelas dalam Kristus, kita orang yang kudus, kita orang benar, kita diperkenan Tuhan, semua sudah ada dalam Kristus gitu loh. Ini paket yang komplit ibarat kalau kita pesan makanan. Jadi ya kalau saya tanggapin pertanyaan Pak Agustinus tadi, ini beda sekali gitu. Harusnya di dalam Kristus kita berkenan, kita dibenarkan, dikuduskan, status kita jadi anak-anak Allah ya dalam Kristus semua. Ya saya membayangkan berapa banyak korban pengajaran gereja masa lalu itu ya, yang khususnya gereja tua tuh Pak Yahya ya, di mana mereka berusaha berkenan kepada Allah, saking ingin berkenannya berusaha hidup dengan segala kesederhanaan, bahkan menderita dengan kekurangan makan nggak apa-apa, yang penting jangan ingin kaya, karena nanti nggak berkenan ya kan, nanti Tuhan marah kalau ingin kaya ya kan, sehingga mereka hidup dengan begitu sengsara gitu ya kan. Bukan berarti saya anggap bahwa kita dalam Kristus nggak akan ada kekurangan, bukan, tapi kembali usaha manusia itu loh yang problem ya kan. Di sisi lain kan ajaran agama Kristen yang lama tuh berusaha hidup berkenan kepada Allah dengan perbuatan, dengan kekuatan manusia, sehingga mereka rela ke pedalaman, makan singkong segala macam. Sekali lagi bukan berarti orang dalam Kristus nggak boleh menderita, harus bernafsu segala hidup kemakmuran, bukan ya, tapi tolong pisahkan yang mana usaha manusia, yang dimana karena Kristus gitu loh. Nah, ini yang saya tangkap bahwa kita dalam Kristus itu semua ada komplit, apa yang Bapa kehendaki, rencanakan dalam kehidupan anak-anaknya sudah ada dalam Kristus. Ini yang saya tangkap. Jadi puji Tuhan. Jadi sekali makin benang merahnya Kristus itu kembali. Master key-nya Kristus. Jadi saya bisa masuk semua kamar kekudusan, kamar kebenaran, kamar perkenanan, karena saya punya master key-nya, yaitu Kristus itu, kunci Kristus itu. Itu yang saya tangkap, itu yang saya dapatkan kesimpulan dari sekian banyak pemaparan dari Brother Yahya ini, luar biasa. Itu, thank you Pak Jo, lanjut. Oke. Dan sekarang kita akan dengarkan konklusi dari Pak JK mengenai tema kita hari ini, perkenanan Allah. Silakan Pak. Ya, jadi dari apa yang sudah kita diskusikan, kita bisa melihat dan sepakat bahwa satu orang pun dalam dunia ini yang memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, itu jelas.
Karena Allah tidak memerlukan sesuatu untuk berkenan di hadapan Dia. Yang heran, manusia berpikir bahwa Allah memerlukan sesuatu untuk bisa berkenan di hadapan Allah. Dalam orang-orang primitif, bahkan anaknya kalau perlu dia persembahkan kepada Allah, yang mereka sebut Allah maksud saya ya. Jadi konsep seperti itu mereka pikir ada sesuatu yang dalam diri kita atau yang kita miliki yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Tetapi jelas sejak dari awal sekali Allah sudah memperlihatkan bahwa tidak ada yang kita dapat persembahkan kepada Allah yang akan menyenangkan Dia. Namun di sisi yang lain, bukan berarti Allah tidak membuat atau Allah tidak melibatkan kita untuk dapat mendapatkan perkenanannya. Itu kalau kita melihat sangat baik sekali. Kita tidak mampu untuk berkenan kepada Dia, tetapi Dia berikan kepada kita dirinya sendiri yang berkenan itu, supaya kita bisa ikut terlibat di dalam perkenanannya Dia. Ini betapa luar biasa kalau menurut saya. Dan betapa bersyukurnya, karena Allah ada pada saya, maka saya dimungkinkan untuk berkenan. Tetapi tentu saja seperti yang kita sudah bahas, sekali lagi bahwa di dalam Kristus itu ada ketentuan-ketentuan. Allah itu adalah suatu environment kehidupan. Di dalam Kristus ada environment kehidupan. Nah, di dalam environment kehidupan itu tentu saja tanda kutipnya seperti yang kita katakan ada hukum-hukumnya. Tetapi kalau kita hidup menurut ketentuan-ketentuan itu, maka tentu saja kita akan mendapatkan keuntungan daripada environment itu. Itu sebenarnya perkenanan Allah. Jadi perkenanan Allah itu tidak ditentukan oleh hal-hal jasmani kita. Tetapi perkenanan Allah itu ditentukan oleh kehidupan kita di dalam Kristus. Sekali lagi hanya Kristus. Jadi apa yang bisa berkenan pada Allah adalah yang Allah berikan kepada kita, Kristus. Selain itu tidak ada. Semoga kita bisa melihat apa yang kita bahas pada siang hari ini. Ya, mari kita kejar Kristus itu dan kita kenal dan kita hidup di dalam Dia. Oke, saya rasa itu saja Pak Jo, Bapak Ibu semua sekalian. Terima kasih pada sore hari ini. Terima kasih Pak Jeka.